Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Septiria Puspita. Saya dari kelas 5B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan stunting. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan lebih kecil dari anak normal seusianya. Selain itu, anak dengan stunting juga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi ketika belajar. Hal pertama yang harus dilakukan dalam asuhan keperawatan anak adalah melakukan pengkajian. Lakukan anamnesa secara subjektif dengan cara bertanya kepada orang tua pasien. Kaji identitas pasien mulai dari nama, umur, alamat, hingga identitas orang tua. Kemudian tanyakan keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat penyakit sekarang. Dan jangan lupa tanyakan juga riwayat imunisasi. Kemudian tanyakan juga data-data yang menjadi fokus utama dalam asuhan keperawatan stunting, yaitu kondisi lingkungan. Karena salah satu faktor dari stunting adalah sanitasi lingkungan yang buruk dan terbatasnya akses air bersih. Kemudian, status sosial keluarga. Hal ini penting karena keluarga dengan ekonomi rendah memiliki risiko tinggi dengan anak yang mengalami stunting. Kemudian, pendidikan keluarga atau pendidikan orang tua juga menjadi faktor utama penyebab stunting. Kemudian, yang terpenting adalah riwayat kehamilan dan persalinan. Karena gizi 1000 hari pertama kelahiran akan menentukan pertumbuhan anak di masa depan. Kemudian MPASI juga perlu ditanyakan apakah sudah tepat sesuai dengan angka kecukupan gizi atau belum. Kemudian ASI eksklusif juga harus ditanyakan apakah sampai 2 tahun diberikan ASI eksklusif atau hanya susu formula saja. ASI eksklusif dapat mencegah anak dari risiko stunting. Langkah kedua yaitu melakukan pemeriksaan fisik, seperti pada umumnya mulai dari kepala sampai kaki. Jika anak rewel, pemeriksaan fisik bisa dilakukan secara acak atau tidak berurutan. Dengan cara meminta ibu untuk menggendong atau memangku anaknya, kemudian periksa bagian yang bisa diperiksa terlebih dahulu. Jangan lupa kaji keadaan umum anak. Tingkat kesadarannya bagaimana, kemudian lihat ekspresinya. Apakah anak mampu mempertahankan kontak mata atau tidak? Karena anak dengan stunting biasanya akan menunduk atau tidak mampu mempertahankan kontak mata. Kemudian, lihat apakah anak itu aktif atau hanya diam saja. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang. Di antaranya pemeriksaan antropometri dan pemeriksaan deteksi dini perkembangan anak. Pemeriksaan antropometri yang pertama adalah mengukur tinggi badan dan berat badan. Ukur tinggi badan dan berat badan anak, kemudian bandingkan apakah sudah sesuai dengan usianya atau justru kurang dari usianya. Lalu ukur lingkar lengan atas untuk mengetahui lipatan lemaknya. Anak dengan stunting nilai-nilainya akan di bawah normal. Kemudian ukur lingkar kepala. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan otak. Anak dengan stunting, pertumbuhan otaknya akan melambat karena tulang tengkoraknya tidak membesar, sehingga pertumbuhan otaknya akan terhambat. Setelah itu, lakukan pemeriksaan deteksi dini perkembangan anak dengan menggunakan KPSP atau Kuesioner Prescreening Perkembangan. Dengan cara memberikan pertanyaan pada kuesioner kepada ibu dan anak untuk mengetahui hasilnya. Kemudian lakukan tes daya dengar dan juga tes daya lihat. Setelah itu, lihat hasilnya apakah normal, meragukan, atau penyimpangan. Setelah melakukan pengajian, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun askep anak adalah menentukan diagnosis keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang ini adalah kondisi individu yang mengalami gangguan atau
dalam kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usianya. Gangguan tumbuh kembang tidak dapat diamati secara subjektif, tapi bisa diamati secara objektif. Tanda gejalanya yaitu seperti kemampuan motoriknya yang tidak sesuai dengan usia, atau kemampuan psikososialnya yang tidak sesuai dengan usia. Biasanya anak-anak dengan stunting itu akan kesulitan dalam mempelajari beberapa hal baru, tidak seperti anak normal. Kemudian dalam bersosialisasi dengan orang, anak stunting akan mengalami kesusahan. Kemudian dari segi fisiknya bisa dilihat dari tinggi badan dan berat badannya yang tidak sesuai dengan usia seharusnya. Badannya akan nampak lebih kecil daripada anak-anak normal yang seusia. Harapan setelah dilakukan intervensi keperawatan adalah anak tersebut status pertumbuhannya akan meningkat dan status perkembangannya akan membaik. Jika status pertumbuhannya meningkat, kriterianya adalah berat badannya akan sesuai dengan usianya, kemudian panjang atau tinggi badannya juga akan sesuai dengan usia, lingkar kepala akan sesuai dengan usianya juga, kemudian pertambahan berat badan juga membaik, asupan nutrisinya juga meningkat. Kemudian status perkembangannya, kriteria hasilnya seperti keterampilan atau perilakunya itu bisa sesuai dengan usianya, mampu melakukan perawatan diri, kemudian berani melakukan kontak mata, dan respon sosialnya juga membaik. Intervensi gangguan tumbuh kembang yang dapat dilakukan antara lain seperti perawatan perkembangan, promosi perkembangan anak, melakukan edukasi nutrisi anak, kemudian melakukan promosi berat badan, bisa juga melakukan manajemen nutrisi. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu defisit nutrisi. Defisit nutrisi ini sendiri adalah asupan nutrisi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Secara objektif, gejala yang paling jelas yaitu penurunan berat badan, minimal 10% di bawah rentang ideal. Jadi jika penurunan berat badannya kurang dari 10%, maka tidak bisa dikatakan sebagai defisit nutrisi. Tapi jika 10% atau lebih, bisa ditegakkan diagnosa defisit nutrisi. Setelah dilakukan tindakan perawatan, harapan yang kami harapkan adalah status nutrisi dari pasien tersebut akan membaik. Dengan kriteria hasil, porsi makanannya habis, kemudian berat badannya membaik, dan indeks massa tubuhnya juga membaik, nafsu makan membaik, dan frekuensi makannya juga membaik. Intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisit nutrisi yaitu manajemen nutrisi. Dengan cara observasi, yaitu observasi status nutrisi, lalu observasi alerginya terhadap makanan yang disukai, kebutuhan kalorinya juga harus diidentifikasi, kemudian monitori asupan makanan, monitor berat badan, monitor pemeriksaan laboratorium jika perlu, lalu sajikan makanan yang menarik sehingga keinginan untuk makan itu meningkat. Lalu ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Diagnosa yang ketiga yaitu risiko perfusi serebral tidak efektif. Yang dimaksud dengan risiko perfusi serebral tidak efektif adalah seseorang beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Mengapa anak stunting bisa mengalami risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif? Ini karena asupan nutrisi itu kan kurang dari kebutuhan, sehingga dapat mengganggu jalannya metabolisme. Karena metabolisme terganggu, maka suplai oksigen ke otak akan berkurang, sehingga meningkatkan risiko hipoksia pada jaringan serebral yang menyebabkan perfusi jaringan serebral tidak efektif.
Setelah tindakan keperawatan, hasil yang diharapkan adalah perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, keadaan gelisah menurun, dan nilai rata-rata tekanan darah membaik. Untuk mencapai tujuan tindakan, bisa dilakukan beberapa intervensi seperti misalnya pemantauan tekanan intrakranial dan juga edukasi giat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.